Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman SMP Al-Hidayah yang Kak Nini cintai dan tentunya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali kali ini Kak Nini hadir di tengah-tengah kalian untuk bisa bersilaturahmi dengan kalian semuanya. Kali ini Kak Nini akan hadir bersama atau di tengah-tengah kalian dengan teman Kak Nini yang tentu saja nanti dia akan hadir untuk berkenalan dengan kalian langsung. Baik, yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kak Nini berharap dan tentu saja juga berdoa semoga kalian semuanya dimudahkan akal dan pikirannya untuk menerima segala ilmu yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, serta juga dimudahkan dalam segala urusan. Kalian menjadi anak-anak yang berprestasi, berkarya, dan berkarya. Kenapa? Karena Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang tentu saja kuat, berprestasi, dan keren di hadapan Allah tentunya. Kita memberikan yang terbaik untuk Allah. Ada sebuah kisah di mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa menyampaikan kisah-kisah atau cerita-cerita di saat setelah sholat maghrib menuju ke sholat isya. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti biasanya. Wajah beliau terlihat begitu sedih. Tentu saja para sahabat-sahabat yang duduk di sekitar beliau saling bertanya-tanya. Ada apa gerangan dengan Rasul kita? Ada apa gerangan dengan Nabi Muhammad SAW? Tidak seperti biasanya. Wajahnya begitu sedih. Dia tertunduk dan seakan-akan memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Para sahabat saling berpandang-pandangan dan belum ada yang berani bertanya kepada beliau. Ada apa dengan Nabi Muhammad? Aku juga tidak tahu. Kenapa beliau begitu kelihatan sedih? Kemudian ada salah satu sahabat memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kenapa wajahmu tampak begitu sedih sekali? Ada apa gerangan? Dan apakah ada yang salah dengan kami? Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit demi sedikit mengangkat wajahnya, lalu memandang satu persatu para sahabatnya yang berada di sekitarnya. Beliau selanjutnya meneteskan air mata perlahan-lahan dengan wajah yang begitu sedih sekali, seakan menahan sesuatu yang tidak bisa ditahan. Air matanya terus mengalir. Tentu saja para sahabat semakin bingung dan semakin sedih. Mereka saling berpandang-pandangan. Ada apa dengan Rasul kita? Setelah itu, barulah Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka semuanya, wahai sahabatku, aku hari ini begitu sedih karena aku menahan rasa rindu yang amat dalam. Rindu kepada saudara-saudaraku, rindu yang tidak bisa aku tahan,
rindu yang aku senantiasa memikirkannya. Aku rindu pada mereka, saudara-saudaraku. Teman-teman, para sahabat yang berada di sekeliling semakin penasaran dan semakin bingung siapakah yang dimaksud dengan saudara-saudara yang dikatakan atau yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasul, siapakah saudara yang kau maksud? Bukankah kita juga saudara-saudara engkau ya Rasul? Bukankah kita saudaramu yang ikut berjuang mempertahankan agama Islam dan menegakkan agama Islam? Lalu siapakah yang kau maksud dengan saudara-saudara yang engkau rindukan?" Nabi Muhammad semakin menundukkan kepalanya dan berurai air mata sambil mengatakan di dalam tangisnya, "Kalian tahu, saudara-saudara yang aku rindukan, mereka tidak bisa menikmati seperti yang kalian nikmati saat ini. Duduk bersama dengan aku, duduk bersama dengan utusan Allah. Tapi mereka begitu mencintaiku. Mereka mengikutiku, mereka mengikuti sunnah-sunnahku, walaupun mereka tidak pernah berjumpa dan bertatap muka denganku. Ya, dialah saudara-saudara yang aku rindukan. Mereka adalah umat Islam yang kelak hidup ribuan tahun setelah aku wafat, setelah kita semua meninggal dunia. Tapi mereka senantiasa merindukan aku, mempercayai aku dan mengimani aku sebagai utusan Allah di dalam kalimat syahadat yang mereka ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang kedua yang membuat aku menangis karena mereka tak pernah berjumpa dengan aku, tapi mereka senantiasa mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti apa yang aku lakukan. Mereka hanya mendengar dari lisan-lisan para ulama, tapi mereka begitu mencintai aku. Mereka senantiasa bersolawat untukku. Merekalah umat Islam yang ribuan tahun hidup setelah kita. Mereka makan, minum, bahkan hidup pun mencontoh diriku. Itulah yang aku rindukan. Itulah saudara-saudara yang aku rindukan. Aku ingin segera berjumpa dengan mereka dan aku akan membukakan pintu surga buat mereka kelak di surga. Itulah bentuk kerinduan Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, umat Islam yang hidup ribuan tahun yang tak pernah berjumpa dengan beliau, tetapi kita senantiasa bersolawat dan mengimani beliau sebagai utusan Allah. Beliau sudah merindukan kita. Lalu apa yang sudah kita berikan untuk beliau? Apakah kita sudah mengikuti sunnah-sunnah beliau? Mulai dari amalan-amalan yang kecil. Bagaimana kita bergaul? Bagaimana kita menjadi orang-orang yang solih? Bagaimana kita menjadi orang-orang yang solihah? Apakah kita sudah mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad? Sementara perjuangan beliau dan kerinduan beliau sudah disampaikan kepada para sahabatnya. Beliau begitu membanggakan kita. Apakah kita juga bangga dengan Nabi kita, Nabi Muhammad? Bukan hanya sekedar bangga di lisan, tetapi bangga dengan melakukan segala amalan ibadah sesuai dengan yang diperintahkan oleh beliau. Menjadi anak-anak yang berprestasi.
belajar berkarya tanpa batas, semangat senantiasa untuk menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang juara. Karena Islam itu harus hebat, Islam itu harus kuat. Itulah perjuangan yang sudah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah kisah di mana pada saat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Nabi Muhammad pun langsung menuju ke atas Bukit Sofa, di mana pada saat itu penduduk Quraisy atau penduduk kota Mekah menyampaikan informasi, menyampaikan pengumuman itu biasanya di atas Bukit Sofa. Nah, seperti biasanya penduduk Quraisy pun sedang beraktivitas, ada yang berdagang dan lain sebagainya. Saat Nabi Muhammad naik ke atas Bukit Sofa, penduduk Quraisy yang sedang ramai beraktivitas saling bertanya-tanya, ada apa gerangan Nabi Muhammad naik ke atas Bukit Sofa? Ada apa gerangan Muhammad memanggil kita semuanya untuk berkumpul di bawah Bukit Sofa? Iya, tidak seperti biasanya. Tapi baiklah, mari kita menuju ke sana. Tunggu. Aku sudah tua, tolong tunggu. Mari. Akhirnya mereka pun berkumpul di bawah Bukit Sofa. Nabi Muhammad pun lalu menyampaikan sesuatu kepada mereka. Muhammad, apa yang akan kau sampaikan? Iya betul Muhammad. Kenapa kita dikumpulkan di sini? Selanjutnya Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, wahai penduduk Quraisy, aku ingin mengatakan sesuatu kepada kalian semua. Seandainya di belakang Bukit Sofa ini aku mengatakan atau memberitahukan kepada kalian bahwa di belakang Bukit Sofa ini ada pasukan berkuda yang siap untuk menyerang kalian. Apakah kalian percaya dengan perkataanku? Mereka menjawab, Muhammad, tentu saja kami mempercayai apa yang engkau katakan. Betul, bukankah engkau diberi gelar Al-Amin, orang yang sangat jujur dan sangat dipercaya? Kau tidak pernah bohong, kami percaya. Lalu apa maksudmu? Ternyata teman-teman yang dirahmati oleh Allah, Nabi Muhammad masih memberi gambaran bahwa ternyata mereka masih percaya kepada beliau. Lalu beliau melanjutkan perkataannya lagi. Aku ingin menyampaikan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan akhirat. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan kepada kalian semua sebuah kalimat yang lebih baik dari dunia dan akhirat dan segala isinya. Teman-teman, mendengar kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penduduk Quraisy lalu saling berpandang-pandangan dengan wajah kebingungan karena mereka belum pernah mengenal kata Allah yang sebelumnya Rasulullah Nabi kita berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka saling bertanya, Muhammad, siapa yang kau maksud dengan Allah? Bukankah Tuhan kita adalah Lata Uzza? Iya betul. Lalu siapa Allah itu? Nabi Muhammad lalu menjelaskan, wahai penduduk Quraisy, aku ingin mengajak kalian pada jalan kebaikan. Aku ingin menyampaikan bahwa hanya Allah lah yang patut kita sembah. Dan Allah memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan kepada kalian kalimat yang lebih baik dari dunia dan akhirat dan segala isinya, yaitu kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan aku Muhammad utusan Allah. Teman-teman, kira-kira bagaimana reaksi penduduk Quraisy saat itu? Mereka tentu saja saling tambah
bingung dan bertatap muka. Apa yang dikatakan oleh Muhammad? Kalimat apa itu tadi? Betul sekali. Tapi dalam beberapa menit mereka terkesima dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi terkesimanya penduduk Quraisy saat itu dibuyarkan oleh salah satu kehadiran paman Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab adalah salah satu paman Nabi yang senantiasa menghalangi gerak juang Nabi Muhammad SAW. Dia spontan di tengah-tengah orang-orang Quraisy berkata dengan keras sambil menunjukkan jarinya kepada Nabi Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Celakalah engkau Muhammad. Engkau telah berkata tentang kebohongan. Wahai penduduk Quraisy, jangan kau percaya kepada Muhammad. Abu Lahab memaki-maki Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dicaci maki seperti itu, tetap beliau dengan tersenyum dan sabar menanggapi apa yang disampaikan oleh Abu Lahab. Abu Lahab terus mencaci maki. Bahkan ketika Rasulullah SAW turun dari Bukit Sofa, sebagian penduduk Quraisy yang tadinya simpati kepada Nabi Muhammad, langsung mereka buyar sambil ikut mencaci maki Nabi Muhammad. Bahkan melempari Nabi Muhammad dengan batu dan kotoran, hingga Rasul kita terluka. Mereka berkata kepada Nabi Muhammad, Betul, kenapa kita harus percaya dengan Nabi Muhammad? Kita sudah punya Tuhan dari nenek moyang kita, Lata, Uzza. Kalau begitu Muhammad memang celaka. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menurunkan yang namanya surat Al-Lahab. Naudzubillahi min dzalik. Kita semua mudah-mudahan bukan menjadi bagian dari para pengikut Abu Lahab yang senantiasa memusuhi agama Islam, memporak-porandakan agama Islam, dan memusuhi orang-orang yang berbuat baik seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah turunnya surat Al-Lahab ayat 1 sampai dengan ayat 5, surat yang keberapa teman-teman? Ya, saya yakin kalian semuanya pasti hafal. Surat yang ke-111 di dalam Al-Quran, surat Al-Lahab. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan surat Al-Lahab itu kepada penduduk Quraisy, menyampaikan firman-firman Allah, Abu Lahab dan juga istrinya yang juga sering memusuhi Rasulullah SAW langsung berkata kepada Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya, termasuk istrinya, yaitu yang bernama Ummu Jamil. Betul sekali. Saya yakin kalian semuanya hafal dengan sirah-sirah dan kisah-kisah Ummu Jamil. Ummu Jamil adalah istri Abu Lahab. Dia wanita tercantik dan terkaya di kota Mekah pada saat itu. Saat Abu Bakar lewat, Ummu Jamil menyindir Abu Bakar. Abu Bakar siapa? Betul sekali. Beliau salah satu sahabat Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, sair-sair apa yang kau sampaikan? Dan juga yang disampaikan oleh sahabatmu itu. Apa yang dimaksud dengan kalung yang melilit di leherku? Dari sabut, lihatlah, kalung ini kalung emas yang terindah di kota Mekah, dan tidak ada wanita lain yang memilikinya selain aku. Kalian tahu tidak terjemahan dari surat Al-Lahab yang intinya menceritakan bahwa kelak Abu Lahab dan istrinya akan menjadi penghuni neraka. Abu Lahab dan istrinya ini, apa yang segala diusahakannya di dunia, kekayaannya tidak akan ada artinya, termasuk istrinya. Nah, istrinya ini terkenal memang cantik, tetapi dia suka bergosip, suka berghibah,
suka kesombongan dan suka memamerkan kekayaannya dan kecantikannya. Naudzubillahi min dzalik. Itulah salah satu kisah bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dan kerinduan Rasulullah SAW terhadap kita. Harapan Kak Nini, harapan Bapak Ibu guru semuanya, harapan orang tua kalian semuanya, kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada Bapak Ibu guru kalian semuanya, dan juga saling menyayangi, dan juga tentunya mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit ketir perjuanganmu, membawa cahaya kebenaran. Itulah tadi kisah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum Kak Nini mohon pamit, Kak Nini mau menghadirkan teman Kak Nini yang biasanya Kak Nini ajak kemana-mana dalam berdakwah melalui berkisah. Harapan Kak Nini, kalian semuanya juga menjadi pendakwah-pendakwah yang handal. Walaupun kalian sudah cita-citanya tercapai menjadi presiden, tapi tetap berdakwah. Menjadi menteri, tetap berdakwah. Menjadi Pak Camat, tetap berdakwah. Menjadi apapun, kalian tetap berdakwah. Berdakwah dengan melalui apapun, termasuk salah satunya berdakwah melalui berkisah. Kenalkan ya, namanya ini adalah Hai teman-teman, nama aku Acil. Halo guys. Masya Allah. Iya, ini namanya adalah Acil yang senantiasa menemani Kak Nini. Acil, nama panjangnya siapa? Ahmad. Ahmad siapa? Ahmad Khairul Ilham. Oh, Ahmad Khairul Ilham. Terus kok dipanggil Acil? Soalnya gini loh, aku cerita boleh? Boleh. Gini, aku itu harusnya kan dipanggil Ahmad. Loh iya kan lebih bagus dipanggil Ahmad. Terus kenapa kok dipanggil Acil? Soalnya temanku itu bilang gini, hei Mat, kemat. Oh, bilangnya kemat. Terus akhirnya aku ngarang dewe. Oh, ngarang dewe. Diganti namanya menjadi Acil. Oh, Acil. Artinya apa Acil? Acil itu artinya arek cuili. Oh, arek cuili, pinter. Terus kalau Acil cita-citanya mau menjadi apa? Punya nggak cita-cita? Ya punya lah. Cita-citaku ingin jadi nganten. Iya. Ya Allah, teman-teman, kakak-kakak seneng gak? Senang tentunya, insya Allah. Semoga apa yang Kak Nini sampaikan insya Allah bermanfaat buat kalian semuanya. Dan tentunya Kak Nini juga mohon maaf bila ada salah kata maupun sikap mungkin yang disengaja atau tidak. Kak Nini mohon maaf. Lah kakak ngetune sedih lah Kak Nini. Ya nggak apa-apa, hanya kenalan. Mungkin dan waktu kita diberi kesempatan lagi untuk berbagi kisah. Iya wis, kakak-kakak nanti dengarkan aku berkisah lagi ya. Aku mau berkisah. Senang loh baca kisah. Wah, Acil senang membaca kisah. Suka sekali. Apalagi membaca Sirah Nabawi. Oh iya, Sirah Nabawi. Oke, Acil kita pamit dulu. Tapi aku mau nyanyi satu aja. Oh, mau nyanyi satu saja. Baik, silakan. 1, 2, 3. Nabi kita semuanya, Muhammad itu nanya. Di Mekah tempat lahirnya. Aku nyanyi. Oh iya. Di Mekah tempat lahirnya, di Madinah berpulangnya, Sayyid Abdul ayahnya, ibunya Siti Aminah ibunya, Abdul Muthalib eyangnya, Siti Fatimah lah putrinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, sekian dulu dari Kak Nini. Lain kali ketemu lagi dengan kisah-kisah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.